رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis seputar masalah-masalah hati. Kita sekarang membaca hadis yang ke-30 insyaallah. Karena beberapa hadis dalam kitab ini mirip-mirip. Ada beberapa hadis itu yang pembahasannya itu mirip-mirip, maka tidak semua hadis kita baca. Hadis yang ke-30, Al-Haditsus Salasun, hadis yang ke-30. An Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina, apakah kamu berpendapat bahwa orang yang banyak hartanya itu adalah orang yang kaya? Bahwasanya banyaknya harta berarti itu adalah kekayaan. Qultu, aku menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, tara anna qillatal mali huwal faqru, apakah kamu juga berpendapat bahwasanya sedikitnya harta itu berarti kefakiran? Qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala laisa kadzalik, bukan semacam itu. Innamal ghina ghinal qalb, kekayaan yang sejati adalah kaya hati. Wal faqru faqrul qalb, yani kefakiran, kemiskinan yang sejati adalah kemiskinan hati. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wa huwa haditsun hasan, dan ini adalah hadis hasan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perawi hadis kita sekarang ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang yang datang dari suku Ghifar, dan dia masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Beliau bukan orang Mekah, beliau bukan orang Madinah, tapi beliau masuk Islam di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah di kota Mekah. Dan beliau seorang sahabat yang dikenal dengan kezuhudannya. Beliau seorang sahabat yang dikenal dengan tidak mau banyak harta, tidak mau memiliki harta. Bahkan salah satu di antara pendapatnya beliau adalah kalau ada orang itu sampai mempunyai simpanan harta, maka itu tercela. Saking zuhudnya, yani saking tidak kepinginnya memiliki harta, beliau itu sampai punya pikiran, orang itu kalau memiliki harta sampai disimpan di rumah, maka itu adalah satu hal yang tercela. Meskipun pendapat beliau itu salah, tapi minimalnya kita katakan bahwasanya Abu Dzar adalah seorang sahabat yang sangat zuhud, seorang sahabat yang sangat ahli ibadah, seorang sahabat yang sangat tidak terikat hatinya dengan dunia. Lah, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, dalam pandangan kamu, orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya, gitu toh? Jawabannya kira-kira, ini jenengan ditanya gitu? Ya iya, aku ya iya. Dalam arti, jadi memang dalam pandangan semua orang yang namanya kaya adalah orang yang banyak
hartanya. Yang namanya miskin itu orang yang tidak memiliki harta atau hartanya itu sedikit. Itu ya orang miskin, orang yang fakir. Dan itu nggak salah para sahabat sekalian. Karena memang dalam pandangan dunia yang dihukumi secara zahir, wong sing sugih ya berarti banyak hartanya. Orang yang nggak punya harta berarti dia orang miskin. Tapi Islam, agama kita, Rasulullah SAW mengajarkan satu sisi lain dalam hidup. Jadi yang beliau ajarkan, diajarkan oleh beliau SAW, memandang hidup itu jangan hanya memandang sisi dunia, tapi memandang hidup itu pandanglah dunia dan setelah dunia, dunia, barzah dan akhirat. Yang kedua, memandang hidup itu jangan pandang dari sisi polesan luar. Memandang hidup itu pandanglah dari sisi hakikat dan kenyataan yang sejati. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk memandang hidup itu memandang dari, jangan hanya dari dunia. Jadi pandangan dunia itu salah satu pandangan. Bahwasanya memang benar, nih orang itu punya harta banyak, itu juga namanya orang kaya. Nggak salah kalau orang itu memiliki harta sedikit, itu adalah apa? Kemiskinan. Nggak salah yang namanya kecantikan itu ya memang wajahnya sing ayu. Yang namanya ganteng itu ya memang wonge fisiknya tampan. Yang namanya orang kuat itu ya kalau gelut ngono menang. Yang namanya penguasa itu ya memang memiliki kekuasaan. Pandangan titik itu tuh nggak salah secara totalitas. Benar dari sisi pandang apa? Dunia, dari sisi pandang dunia. Dan sisi pandang dunia itu jangan dijadikan satu-satunya cara berpandangan dalam memandang kehidupan. Masih ada cara pandang yang lain, dan itu lebih hakiki, dan itu lebih utama, dan itu lebih sempurna. Cara pandang itu dua cara pandang. Yang pertama, memandang hidup itu jangan hanya dari sisi dunia, tapi pandanglah hidup dari dunia dan setelah dunia. Karena sudah sering kita ulang-ulang dalam kajian kita bahwa seorang muslim itu dalam memandang hidup, dia harus memandang kehidupan dalam jangka waktu yang panjang. Bahwa manusia itu semuanya mengalami 4 alam, akan mengalami 4 kehidupan. Kehidupan yang pertama hidup di alam rahim, dan ini sudah lewat. Jadi kita semua tahu bahwasanya kita itu pernah lewat alam rahim. Meskipun biyen pas di alam rahim ku napa ya gak eling. Ya kita tahunya itu ya karena semua orang-orang yang sekarang lahir semuanya dari alam rahim dulu 9 bulan 10 hari yang normal, ada yang kurang, ada yang lebih. Yang kedua, setelah orang itu keluar dari alam rahim, maka dia masuk ke alam dunia ini. Dan di alam dunia ini juga nggak kekal, juga nggak lama, cuma 60 sampai 70 tahun yang normal. Ada yang kurang daripada itu, ada yang lebih daripada itu. Kata Rasulullah SAW, kalau di alam rahim 9 bulan 10 hari itu loh yang normal. Ono sing 7 wulan ngono ku metu, 8 wulan itu metu gak kerasan di alam rahim. Pun apa kok gak kerasan? Ada yang betah gitu dalam rahim 10 bulan, 11 bulan itu baru keluar. Bahkan dulu dalam cerita-cerita para ulama ada yang sudah 2 tahun sampai 3 tahun sampai 4 tahun di alam rahim. Bener apa salah tak jelas. Jadi kata Imam Zahabi itu, beliau menceritakan dalam Syiar Alamin Nubala bahwasanya Imam Syafi'i itu di alam rahim 2 tahun. Lah bener apa salah? Enggak jelas. Karena dalam teori ilmu kedokteran sekarang enggak mungkin ada orang di alam rahim itu 2 tahun. Jadi sudah melewati 10 bulan itu dipaksakan harus sesar. Nih, karena apa? Karena kalau sudah jauh-jauh dari 9 bulan itu air ketubannya habis. Nih air ketubannya habis maka bayi akan mati. Itu secara teori kebidanan sekarang, teori teori kedokteran sekarang. Dan saya yakin jadi dunia kesehatan antara zaman sekarang dengan zaman dulu itu sama. Yaitu itu sama. Tapi kalau Zahabi bisa bercerita semacam itu, Allahu alam. Apakah itu hamil beneran?
ataukah salah lihat. Dan itu sangat mungkin salah membaca, salah melihat. Lepas dari masalah itu, yang penting orang itu pernah melewati alam rahim. Kemudian masuk ke alam dunia, alamnya lebih panjang, alamnya lebih luas, alamnya lebih banyak cakupannya. Kalau di alam rahim itu makanannya hanya satu. Apa makanannya orang di alam rahim? Jenengan dulu pada waktu di alam rahim itu makannya apa? Hah? Untuk di alam rahim dulu makanannya apa? Kayak eling kok. Aku ya ora eling kok. Makanannya ya darah toh. Tapi makannya bukan lewat mulut, makanya lewat pusar. Nah, kalau sudah di alam dunia ini alamnya lebih luas. Alam rahim itu sempit, gitu, muter-muter ekonomi sekarang alamnya lebih luas. Umurnya lebih panjang, bukan 9 bulan lagi, tapi 60 sampai 70 tahun. Terus makanannya macam-macam, ya ono kopi, ya ono banyu, ya ada telo, ya ada apa, macam-macam. Itu di alam dunia. Dan sadarlah bahwasanya setelah alam dunia ini kita akan masuk alam lain. Alam lain itu adalah alam barzah. Dan alam itu lebih panjang, lebih longgar, lebih luas, lebih abadi. Kenapa lebih lama, lebih panjang? Karena sampai hari kiamat. Nek di alam rahim itu cuma 60-70 tahun. Kalau kita di alam barzah kan nunggu kiamat. Lah kiamat kapan? Gak jelas. Kalau ada orang yang mengatakan kiamat itu tinggal 40 tahun lagi, bisa harusnya digubris. Pernah enggak dengar di YouTube ada yang mengatakan kiamat itu karek 40 tahun lagi? Loh, bagaimana mau tinggal 40 tahun lagi? Wong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat itu dikatakan oleh beliau lan taqumas saa'ah hatta ta'ud jaziratul Arab murujan wa anhara. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai Jaziratul Arab, negeri Saudi sekarang, itu kembali ijo royo-royo, terus banyak sungai mengalir. Sekarang jangan kalau ke Saudi wis ijo royo-royo kok Indonesia atau masih gurun pasir? Yang ijo royo-royo itu di taman-taman kota. Nah, begitu kita ngelewati dari Madinah ke Mekah, ya gurun pasir tandus itu. Yang sampai sekarang. Nanti Jaziratul Arab itu kayak Indonesia. Yuk banyak hutan di mana-mana, yuk banyak sungai ngalir di mana-mana, yuk banyak padang rumput di mana-mana, persis kayak Indonesia. Negeri Arab itu akan kembali ijo royo-royo. Sekarang itu padang pasir terluas nomor 2 masih ada di Saudi. Nomor pertama di Afrika, gurun pasir Sahara itu. Jadi kalau di Saudi yang kedua itu namanya Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali itu padang pasir terluas nomor 2, itu adanya di Saudi. Itu nanti sebelum hari kiamat itu akan menjadi ijo royo-royo. Lah kapan terjadinya? Pokoknya sampai sekarang ya belum. Tanda-tanda menuju ke sana sudah ada, tapi belum, masih panjang. Jadi masih panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan taqumas saa'ah idza kana fil ardi man qala Allahu Allah." Tidak akan bangkit hari kiamat kalau di muka bumi ini masih ada orang yang bisa ngomong Allah, bisa ngomong Allah. Kalau saiki pengajian si akeh, pondok ya si akeh, ngono jurine 40 tahun meneh. Jadi kiamat piye ngono lho. Jadi di muka bumi ini kiamat itu terjadi kalau di muka bumi ini sudah tidak ada orang bisa ngomong Allah, kenal Allah tuh gak ada. Itu baru kiamat. Lalu saiki santri-santri Al-Furqan ono sing SD. Jadi SD kalau umur 7. Jadi seono sing SD. Ya kemudian 40 tahun lagi lah masih umur. Masih umur berapa? Masih umur 50 tahun, masih umur 60 tahun. Jadi masih di umur-umur itu. Yo saya kenal, masih ada di kiai saya 60 tahun, 50 tahun. Jadi dan macam-macamnya.
Sembuh gak jelas orang-orang itu ngomongnya. Jadi padahal jadi yaitu memprediksi tentang kiamat itu wis sering salah loh, tapi ra kapok-kapok. Wis sering salah tapi gak kapok-kapok. Dulu pada waktu zaman Raja siapa? Raja Fahad masih hidup. Itu pernah ada ramalan bahwa akan terjadi sengketa berdarah di Jaziratul Arab setelah Raja Fahad meninggal dunia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam Sahih Bukhari, akan datang suatu ketika nanti orang-orang itu memperebutkan perbendaharaan Ka'bah. Yang memperebutkan itu 3 putra khalifah. Tapi akhirnya perbendaharaan Ka'bah itu tidak akan jatuh ke salah satunya, dan akan jatuh oleh seorang dari negeri timur, dan dialah Imamul Mahdi. Dan dialah Imam Mahdi. Riwayat itu memang ada dalam Sahih Bukhari, tapi memastikan bahwasanya itu adalah fulan, fulan dan fulan itu ya gak ada. Begitu Raja Fahad meninggal dunia, kondisi aman, tentrem, Kertora Harjo, perpindahan kekuasaan. Raja siapa? Bare? Raja Abdullah ya? Bare ya? Iya, bariku Raja Abdullah. Dan kalau Raja Abdullah wis tuwa gitu ya, arep mati. Ramalan itu muncul nih, bahwasanya nanti kalau Raja Abdullah meninggal dunia, para pangeran Saudi itu akan rebutan kekuasaan. Nanti akan muncul Imam Mahdi. Akan muncul Imam Mahdi sebentar lagi. Ternyata Raja Abdullah meninggal dunia, aman, tentrem, Kertora Harjoran opo-opo. Raja Salman. Lah iki Raja Salman durung wae mati. Nanti kalau Raja Salman wis tuwa arep mati lah muncul ramalan kayak gitu lagi. Gak jelas, orang-orang itu sudah sering dusta, sudah sering salah, gak kapok-kapok. Jadi gak kapok-kapok bicara tentang dukhon. Benar Ramadan lah muncul masalah dukhon toh. Muncul masalah dukhon, Ramadan akan terjadi hari kiamat. Pikirannya itu di mana gitu loh. Ya. Jadi bagaimana mungkin dukhon akan muncul padahal Ramadan masih rame? Dukhon itu gak akan muncul kecuali Ramadan wis gorong poso. Jadi karena itu tanda-tanda jelang hari kiamat. Selepas dari masalah itu sebuah jangan digubris lah. Ya jangan digubris, ya. Kasihan orang-orang yang terkena pengaruh bahwasanya 40 tahun lagi akan kiamat dan macam-macam, ujung-ujungnya ya bisnis. Lepas dari masalah itu, alam barzah itu masih lama, nunggu hari kiamat. Dan alam barzah itu lebih luas. Kenapa? Rumahnya satu orang itu seluas pandangan mata. Nah, kalau rumahnya kita kan ya 10 kali 20, itu gede. 10 kali 20 itu ya besar di alam dunia. Tapi di alam barzah itu rumahnya itu satu orang itu maddal basar. Jadi rumahnya itu seluas pandangan mata. Sing mukmin, sing kafir ya remek. Nah, itu di alam barzah. Dan masih ada alam hakiki namanya alam apa? Akhirat. Yang surga itu alamnya seluas langit dan bumi. Ini seluas langit dan bumi. Lah, seorang mukmin itu harus berpikir bahwasanya tatkala dia itu konsep bahagia, konsep kaya, konsep miskin, itu jangan hanya berpikir dunia. Tapi kekayaan, jadilah orang kaya dunia, kaya di alam barzah, kaya di alam akhirat. Jadilah orang yang bahagia tidak hanya di dunia. Konsep bahagia itu bahagia dunia, bahagia akhirat, bahagia barzah, bahagia akhirat. Konsep kenikmatan hidup itu adalah jangan hanya konsep dunia, tapi konsepnya kesenangan hidup itu adalah senang dunia, senang di alam barzah, senang di alam akhirat. Dan itu cara berpikir seorang mukmin sejati. Ini cara berpikir seorang mukmin sejati. Lah kalau kita bandingkan antara dunia dengan barzah, dunia dengan akhirat, yo ra ono apa-apa nih. Ya kalau mau kita bandingkan ya mirip-mirip bandingannya antara alam rahim dengan alam dunia. Gak ada apa-apa nih. Alam rahim yang sempit, alam rahim yang pendek, alam rahim yang begitu terbatas.
dibandingkan dengan alam dunia, maka begitulah gambarannya antara alam dunia dengan alam barzah. Apalagi alam dunia dengan alam akhirat, gak ada bandingannya sama sekali. Yang kedua, cara berpikir seorang mukmin itu jangan melihat dari sisi polesan luar, tapi dari sisi hakikat. Dari sisi hakikat yang sebenarnya terjadi. Gambarannya beginilah. Nek mikir nikah itu intinya itu Islam itu menggembayangkan nikah itu intinya itu munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu inti. Lah kemudian bojone ganteng, bojone ayu, ngene, itu polesan luar. Bisa iya, bisa enggak. Apa mesti ini suami istri itu ganteng, ayu terus bahagia? Enggak. Bukti ini artis-artis itu pada pegatan. Ini nikah dapat 3 bulan, gegeran pegatan. Nikah dapat seminggu, gegeran pegatan. Padahal dunianya opo sing kurang? Sing lanang ganteng, sing wedok ayu, yo kekayaan melimpah, popularitas di mana-mana, penuh dengan glamor kehidupan. Tapi faktanya gegeran sing jering di TV lho, gegeran artis bojone iki acarane. Jadi gak jelas, aku yang pernah nonton. Ya aku pernah nonton. Ya, itu menunjukkan bahwasannya polesan dunia belum tentu membawa kehidupan hakiki sejati. Belum tentu membawa hakikat sejati. Lah, kalau kita membahas tentang kekayaan, maka inti kekayaan itu ngerasa cukup. Adapun banyak dan tidaknya harta itu bukan standar. Itu bukan standar. Kalau kita bahas tentang ilmu, bukan pinter-pinteran. Kita bahas tentang ilmu itu adalah gimana ilmu itu manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Jadi begitu Islam itu mengajarkan hidup, mengajarkan pada titik hakikat, mengajarkan pada titik inti masalah, bukan polesan luarnya. Islam itu telah mengajarkan makan, piye, jadi bagaimana mangan itu kok terasa enak gitu ya. Bukan polesan luarnya. Nek mangan itu sego itu sego apa gitu? Nasi mandi. Nasi biryani itu loh. Semua hal. Kemudian lauke daging. Kemudian minumi opo. Pasti nyacap, mesti seneng mangan, gak tentu. Bisa jadi makanan itu kayak gitu belas gak kepengin mangan. Bisa jadi makanannya itu cuma nasi putih, iwak apa itu? Iwak klothok ngono ya, sambal klothok untek patang piring. Kenapa? Inti mangan itu adalah tatkala orang itu hatinya seneng dan apa itu Masya Allah. Inti turu itu nyaman. Klenger turu itu nyaman, itu paling enak turu itu nyaman, seneng. Bukan karena fasilitasnya. Belum tentu loh orang itu turu di spring bed. Kemudian suasana itu ruangan ber-AC iso turu. Karena bukti ini banyak orang kaya itu gak iso turu. Tapi betapa banyak orang miskin itu Masya Allah turune itu kloso ngono ya. Ya kamar iku ya pelek. Ora ono kipase, tapi turune wanteng sampai subuh gak iso tangi. Dan yang semisalnya itu hakikat kehidupan. Lah, 2 itu yang diajarkan oleh Islam. 2 titik itu yang diajarkan oleh agama kita. Dalam memandang hidup itu jangan hanya pandang, bukan berarti gak boleh pandang dunia loh ya. Anda tidak mengatakan bukan jangan pandang dunia. Jangan hanya mandang dunia. Dunia ini hanya salah satu sudut pandang. Hanya salah satu sudut pandang. Tapi di sana ada sudut pandang barzah, di sana ada sudut pandang akhirat.
Yang kedua, memandang hidup itu jangan hanya memandang polesan luar, tapi pandanglah hakikat inti yang sejati. Jadi inti yang sejati. Nah, dengan memahami dua titik pandang itu para jamaah sekalian, maka kita dengan mudah memahami hadis semacam ini. Kita itu dengan mudah memahami hadis yang ada di hadapan kita ini. Tatkala Rasulullah SAW itu bicara kepada Abu Dzar, di mana beliau mengatakan, Abu Dzar, menurut sampean wong sugih itu sing banyak hartanya yo. Jawabannya, yo iya. Ya, aku saat nyeritanya juga iya. Yo iyalah ya Rasulullah. Ya orang kaya itu yang banyak hartanya. Lah, menurut pandangan sampean orang yang miskin itu orang yang nggak punya harta gitu toh? Ya iya. Dan jawabannya itu nggak salah. Tapi sebagai seorang Rasul, beliau ingin membawa orang itu untuk berpikir dengan sesuatu yang lebih bagus daripada itu, yaitu kepada dua yang saya katakan tadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa kadzalik, bukan itu hakikatnya. Kekayaan sejati bukan itu. Kemiskinan sejati bukan itu. Tapi ada yang lebih hakiki, ada yang lebih utama dalam cara berpikir. Apa itu? Kekayaan sejati itu hinal nafs, hinal qalb. Atini itu yang sugih. Dan kefakiran sejati adalah atini itu yang fakir. Apa makna hinal qalb? Hinal qalb adalah tatkala orang itu mempunyai perasaan dalam dirinya bahwasanya rizki yang Allah berikan kepadanya itu cukup dan lebih dari cukup. Rizki yang Allah berikan kepadanya itu cukup dan lebih dari cukup, sehingga yang muncul syukur dan sudah tidak kepingin lebih. Makanya Rasulullah SAW itu tatkala mengonsep kekayaan, itu beliau pernah ngomong sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, warla bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah, terimalah, qanaahlah dengan pandume Allah, takun aghnan nas. Engkau itu akan menjadi orang yang paling kaya. Engkau itu akan menjadi orang yang paling kaya. Lah, hakikat kefakiran itu kroso kurang dan kurang. Akhirnya ra tahu syukur, selalu mengejar harta dan tidak pernah sedekah. Kenapa? Merasa kurang. Dan orang itu kalau tidak mempunyai kekayaan hati para jemaah sekalian, orang itu tidak akan pernah bisa jadi orang kaya. Kalau orang itu tidak memiliki konsep dua yang saya katakan tadi, hidup itu dunia hanya jembatan akhirat. Yang kedua, hakikat hidup itu adalah hakikat hati. Orang itu tidak akan pernah merasa kaya, karena manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai sifat dasar namanya tamak. Orang itu tercipta mempunyai sifat dasar namanya tamak. Tergantung tamaknya itu diberikan kepada siapa. Semua orang itu punya tamak dan itu tidak bisa dihindari. Tergantung tamaknya kita itu kita salurkan untuk yang apa. Tamak itu perasaan gak pernah puas. Perasaan kepingin selalu kepingin lebih. Punya sekian kepingin punya segitu. Punya segitu kepingin punya segitu. Punya segitu kepingin punya segitu. Itu tamak. Nah, tergantung tamaknya itu disalurkan ke masalah apa. Kalau disalurkan ke harta, nggak pernah selesai. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, labtaha wadiyan thalithan." Seandainya menungso itu ada orang itu memiliki dua lembah isinya emas. Apa itu lembah? Apa itu wadi? Wadi yang saya terjemahkan tadi dengan lembah. Apa itu? Wadi itu dataran antara dua bukit. Itu wadi. Jadi bukan satu kampung, bukan satu sawah,
bukan satu ladang, bukan satu kampung, tapi dua gunung berdekatan, terus tengah-tengahnya itu ada dataran. Itu namanya wadi. Satu kota Mekah itu satu wadi. Satu kota Madinah itu satu wadi. Kalau di negeri kita, daerah sing diapit dua gunung, itu apa? Malang ya. Malang itu kan antara Gunung Arjuna sama Semeru. Iya ya. Sopo lah kira-kira antara Gunung Arjuna sama Gunung Semeru, di tengah-tengahnya itu satu kecamatan, lebih dari kecamatan. Gak sekedar satu kecamatan, lebih itu. Itu namanya wadi, satu lembah. Nih ono wong kata Rasulullah SAW itu punya dua lembah. Dua lembah itu isinya emas. Yuk tanah emas, watune emas, pohonnya emas, semuanya emas. Cukup? Enggak. Dia dolek lembah yang ketiga. Punya tiga, dolek yang keempat. Kalau orang itu nuruti semacam itu, nggak akan pernah mati. Hatta zurtumul maqabir, nggak akan pernah selesai sampai itu. Ada orang itu kalau tamaknya disalurkan pada kekuasaan, akhirnya itu yang terjadi. Jadi Pak RT kepingin jadi Pak RW, dari Pak RW kepingin jadi lurah, kepingin jadi camat, jadi camat pengen jadi bupati, kepingin jadi gubernur kepingin jadi presiden, kepingin jadi ketua ASEAN, kepingin jadi opo, sampai mati duluan. Ini keturutan. Prabowo pindo gak keturutan, mbok sesuk iki. Kan arep nyalon nek jurine. Ini gak keturutan. Dan macam-macamnya. Kalau orang itu mengejar misalkan wanita, nggak akan ada puasnya, nggak akan ada puasnya, karena begitu dapat, orang itu punya karakter, begitu dapat dia tidak senang, kepingin dolek liani. Karena masalah itu bukan masalah istrinya yang cantik atau nggak cantik, masalah itu adalah pada masalah jiwanya dia yang bermasalah, nafsu. Ada seorang jadi pemuda itu pernah datang ke salah satu masyayikh. Dia itu kemudian bertanya, ya Syekh, dulu tatkala aku itu pertama kali lihat istriku, saya lihat dia adalah wanita tercantik di dunia. Akhirnya tak usahakan bagaimana aku bisa mendapatkan dia sebagai istriku. Akhirnya bisa aku lamar. Begitu selesai saya lamar, saya ternyata melihat istriku hanya salah satu di antara beberapa wanita yang cantik. Ternyata kok ada beberapa wanita lain yang juga cantik, bukan kayak kemarin. Setelah aku nikahi, ternyata aku mendapatkan banyak wanita lain yang lebih cantik daripada istriku. Jadi, setelah lama menikah, saya merasa kok istriku jadi elek. Kenapa ya Syekh? Apa yang sebenarnya terjadi? Syekh itu kemudian siapa ya? Ini Syekh itu anak lupa. Syekh itu kemudian menjawab dengan jawaban yang lucu. Dia mengatakan, wallahi wahai anakku, seandainya kamu menikahi semua wanita di dunia, itu kamu nikahi, kamu akan merasa bahwasanya ketek itu lebih cantik daripada istrimu. Kalau semua wanita di alam dunia ini kamu nikahi, setelah beberapa tahun kamu akan merasa bahwasanya kera itu lebih cantik daripada istrimu. Karena yang masalah itu bukan istrimu, yang masalah adalah hatimu. Karena nafsu terhadap wanita tidak terkendali. Akhirnya itu yang terjadi. Lah,
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam mengajarkan kepada kita memandang kekayaan itu bukan dari banyaknya harta. Memandang kekayaan itu dari merasa cukup. Jadi pandume Allah, rizki yang Allah berikan kepada kita itu merasa ya Allah cukup begitu, disyukuri. Merasa cukup. Nah, merasa cukup itulah inti kekayaan. Merasa hartaku itu sudah lebih dari kebutuhanku. Dan dengan konsep ini semua orang itu bisa kaya. Kenapa para jemaah sekalian? Karena Allah itu telah berjanji nyukupi kebutuhan. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun dabbah. Dabbah itu tidak ada satupun makhluk yang tinggal di atas bumi ini. Ya menungso salah satunya. Mau ikan, mau burung, mau binatang, mau menungso itu dabbah. Tidak ada satupun makhluk yang merayap di muka bumi ini, yang tinggal di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali tanggungan rizkine itu menjadi 'alallah, menjadi tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berjanji rizkinya makhluk di alam semesta ini ditanggung oleh Allah. Tapi yang ditanggung oleh Allah itu kebutuhan. Makanya tatkala makhluk-makhluk yang lain itu gak mikir keinginan, cukup. Semua makhluk Allah di muka bumi itu kan gak mikir keinginan, mikir itu kebutuhan. Maka cukup. Kondisinya kayak apapun, meskipun secara teori ilmu ekonomi gak masuk. Paus biru itu kan makhluk kebet itu. Sehari itu butuh itu makan ikan 2 ton. Katai ilmu ini ilmu apa tuh mbah kaso ngono. Ilmu biologi yo. Yani kata ilmu biologi. Paus biru itu tiap hari itu butuh makan 2 ton. Butuh mangan iwak. Ngono ya bendina mangan nih. Ya aku belum pernah dengar ada cerita paus biru masuk rumah sakit karena kurang gizi. Rumah sakit sak piro? Paus biru masuk rumah sakit. Ya bisa makan. Tahu cecak? Cecak itu diciptakan oleh Allah, makhluk yang nempel dinding. Tapi takdirnya Allah itu lucu. Cicak itu uripe nempel dinding, makanannya semua binatang bisa terbang. Makanan cicak itu kan ya makhluk-makhluk yang bisa terbang itu toh. Yo kiper yo apa? Yo makhluk-makhluk yang bisa terbang itu loh. Itu makanannya cicak. Ini dipikir dengan teori ekonomi, itu kan makhluk cicak itu mikirin ini. Seandainya cicak itu menungso, Allah yang paling salah desain. Makananku miber kok mesti aku ya iso terbang. Tapi kan cicak itu berpikirnya bukan kayak manusia. Cicak itu berpikirnya Allah yang menciptakan aku, Allah yang ngasih jaminan rezeki kepadaku, mesti cukup. Makanya kan belum pernah ada cerita cicak itu mati kelaparan. Nah toh, antum dengar cerita cicak mati kelaparan. Cicak masuk rumah sakit karena kurang gizi. Pemilik cicak masuk rumah sakit karena komplikasi, belum ada. Ya cicak itu mesti cukup rizkinya. Mesti cukup rizkinya. Karena yang dipikir itu kebutuhan. Semua makhluk Allah di muka bumi yang dipikir itu kebutuhan. Butuh segitu, cukup, merasa cukup, selesai. Makanya semua binatang itu kaya. Pitik coba lihat, pitik ayam itu pitik. Pitik itu takdiri Allah, rizkinya itu jagung, beras, sego, gitu ya. Dia keluar rumah itu kondisinya lapar.
Terus cari makanan, yuk nyeker-nyeker, nyucuk-nyucuk, makan cari makan, kenyang, pulang. Sudah, syukur gitu dengan takdir Allah. Ya. Belum pernah toh antum melihat ono ayam itu keluar rumah gawa kresek. Jadi nyucuk sudah kenyang gitu terus sik ngumpulno harta. Nyucuk ditaruh kresek digawa mulai ngono, gawe sesuk ngono. Ora ono, iku cecek iku ayame Pasuruan. Jadi, belum pernah binatang itu begitu. Makanya Allah jamin rizkinya. Tapi tatkala manusia tidak mampu melakukan itu, tidak ada ghinal qalb, maka banyak orang yang merasa fakir, banyak orang yang merasa miskin, banyak orang tuh yang melongso karena yang dikejar itu bukan kebutuhan, yang dikejar itu keinginan. Jadi Allah itu jamin kebutuhan, tapi Allah itu gak pernah jamin keinginan, karena keinginan itu gak pernah ada batasannya. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW itu pernah gawe garis ini, garis kotak. Rasulullah itu pernah gambar kotak kayak gini, kotak. Kemudian beliau garis dari tengah, dari bawah sini buat garis tengah, lurus ke atas sampai tembus, lurus ke atas sampai tembus ini, tembus gitu. Kemudian beliau mengatakan garis kotak ini itu garis batas manusia. Garis tengah ini garis keinginan manusia. Maksudnya apa? Manusia itu keinginannya melebihi batas kemampuannya. Manusia itu keinginannya, tamaknya melebihi batas kemampuannya. Orang itu dibatasi dengan umur. Orang itu dibatasi dengan kesehatan. Orang itu dibatasi dengan kesibukan. Orang itu dibatasi dengan kondisi. Orang itu banyaklah batasannya menungso. Banyak batasannya menungso. Tidak ada satupun manusia di alam dunia ini yang mampu mendapatkan semua yang diinginkan sebelum mati. Tidak ada. Semua orang itu akan meninggal dunia dan masih ada cita-citanya yang belum terwujud. Lah, itu namanya sifat tamak. Tergantung sekarang tamaknya diarahkan kemana. Nek tamaknya itu diarahkan ke dunia, sampai mati dia itu akan miskin meskipun mempunyai segalanya, karena kurang dan kurang. Makanya gak heran dong, nek banyak orang kaya raya gak sempet sholat jamaah. Napa? Ya sibuk, gak sempet jamaah, sibuk, saya kurang. Gak sempet ngaji. Jangankan ngaji, gak sempet ngene, gak sempet gitu. Bahkan kadang-kadang gak sempet ngomong putu, gak sempet ngomong anak, gak sempet ketemu istri. Kenapa? Pulang 1 jam berangkat lagi, pulang 1 jam berangkat lagi. Ini dulu ya, sebelum COVID itu anak punya majelis pengajian di kawasan elit Gresik. Yang ngaji itu rata-rata kelas JM ke atas. Ini general manager ke atas. Rata-rata. Lah pemilik rumahnya itu ini dirut perusahaan. Dirut perusahaan dulu. Pemilik rumahnya itu perasaan itu ikut ngaji cuma beberapa kali. Coba orang yang ngaji. Suatu hari itu ketemu. Kemana aja Pak? Gak pernah ketemu. Rumah jenengan gak tahu ngaji. Punten iki Ustaz. Ini 3 pekan toh kita gak ketemu. Oke, 3 pekan kita gak ketemu. Lah kemana aja jenengan? Pekan pertama itu perasaan saya di Jepang. Pekan kedua di Jerman. Pekan ketiga di Amerika apa di ini jarang di rumah tuh Pak. Jarang Ustaz, jarang.
Jarang di rumah itu. Yo, cuma sebentar pergi lagi, cuma sebentar pergi lagi, cuma sebentar ini pergi lagi. Ya begitu. Ya. Jadi kehidupan itu semacam itu. Intinya adalah kondisi yang semacam itu. Lah, kekayaan. Jadi kita itu meletakkannya itu di mana? Meletakkannya itu di mana? Jadi kembali kepada masalah inti hidup itu adalah Allah itu berjanji memenuhi kebutuhan. Yang enggak Allah janjikan itu adalah memenuhi keinginan. Karena keinginan manusia itu tanpa batas. Keinginan manusia itu tanpa batas. Dan orang itu punya tamak. Tamaknya orang itu enggak akan mampu dikendalikan. Tergantung tamaknya itu diserahkan ke mana, diarahkan kemana. Kalau diarahkan ke dunia, ingin mendapatkan dunia, enggak akan pernah dicapai sampai mati. Enggak akan pernah didapatkan sampai meninggal dunia. Dia itu akan kurang dan kurang untuk mengejar dunia. Kalau diarahkan menuju jabatan, enggak akan pernah dicapai. Enggak akan pernah dicapai. Ini enggak cukup, ini enggak puas, kepingin. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Jadi dari Pak RT kepingin RW, dari RW kepingin ini, dari ini kepingin itu, sampai mati. Nek dapat, nek gak dapat, dan rata-rata gak dapat ya. Sampai pun menjadi penguasa dunia. Misalkan presiden Amerika, tanya presiden Amerika sekarang, puaskah dia menjadi presiden Amerika? Enggak, kepingin menguasai dunia, kepingin ini, dan sampai mati gak mendapatkan. Sampai mati itu dia tidak akan mendapatkan. Apalagi dengan konsep dunia zaman sekarang 5 tahun barengono pemilihan umum. Ini barengono pemilihan umum. Akhirnya setelah jadi presiden gak jadi apa-apa. Begitu juga dengan yang lain. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, manhumani la yashba'an. Ono wong iku sing tamak gak pernah puas. Wong loro. Yang pertama talibul mal, yang kedua talibul ilm. Yang pertama itu orang yang mencari harta itu gak akan pernah puas sampai mati. Yang kedua itu talibul ilm, orang itu mencari apa? Ilmu. Orang itu mencari ilmu juga gak akan pernah ada selesainya. Karena ilmu itu tidak dapat dikuasai dengan benar. Tidak akan ada selesainya. Orang itu para ikhwan Allah Subhanahu wa taala arahkan tamak kita untuk kebaikan akhirat. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya tamak, tamaklah untuk mendapatkan surga. Jangan hanya surga biasa, surga Firdaus. Fa idza sa'altumul jannah fas'al al-firdaus al-a'la. Kalau kamu itu mohon kepada Allah surga, carilah, mintalah surga Firdaus. Jangan sampai surga itu kemudian kelas opo cukup, itu enggak. Orang itu ono tamae, orang itu ono zuhute. Tergantung kita itu mengarahkan kemana. Ono wong itu ya kawan, tamaknya itu di harta. Tapi di apa? Jabatan itu zuhud. Yang penting sugih. Gak dadi apa-apa, yang penting sugih. Ono orang semacam itu. Ono orang itu tamaknya di jabatan. Meskipun kehilangan harta. Kehilangan harta gak peduli. Uang 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar lenyap demi jabatan. Wong demi dadi Pak Lurah ono sing ngelera berkorban 2 miliar kok. Di kampung pinggir Sarawak kono. Ada orang itu saking kepengin jadi Pak Lurah sampai kehilangan 2 miliar. Ternyata gak dadi terus stres. Gara-gara kepengin dadi Pak Lurah, padahal Pak Lurah itu jabatan opo? Ngono sampai itu. Ada orang yang enggak peduli harta, enggak peduli jabatan, urip miskin ra apa-apa. Urip gak punya jabatan gak apa-apa, sing penting bojone ayu. Kan ngono ya. Sing penting bojone ayu. Yang dikejar itu wanita. Segalanya dia lakukan untuk mendapatkan wanita. Ada orang itu ora usah ayu-ayuan, yang penting order diri lengkap ngono. Sing penting mangane enak.
Kan ada tuh orang itu masya Allah, urip itu yang dikejar makanan. Jadi gak terlalu penting tuh kaya itu, yang penting mangani enak. Ada orang itu sugih tapi mangani pelit gitu, yang penting kumpulkan uang. Tergantung orang itu sebenarnya tamaknya itu diarahkan ke kemana. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, tamak itu arahkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia, maka merasalah cukup dengan yang ada, dengan cara ridha dan qanaah. Dengan cara ridha dan qanaah. Kalau orang itu ridha, orang itu qanaah, selesai masalah hidup. Selesai ya kawan, masalah itu. Yang jadi ruwet dunia itu kan gak puas. Yang jadi ruwet dunia itu gak puas. Karena Allah sudah berjanji, Allah itu ngasih jaminan. Allah itu ngasih jaminan. Apalagi hidup zaman sekarang, para zaman sekarang. Gak ada loh orang miskin zaman sekarang itu. Nek dibandingkan zaman dulu, jenengan ya yang umurnya kayak saya ke atas. Jadi pada waktu kita masih kecil dulu hidupnya kayak apa? Masya Allah, ngono kae urip zaman dulu. Jadi hidup itu masya Allah serakor karuan. Ini saya masih kecil itu sarapan itu kok nggak pernah kalau nggak makan nasi mambu, nasi sisa kemarin terus mambu niku sama ibuku digoreng. Ya ora ono bumbune ora ono apa, goreng pakai uyah ngono ku tok. Jadi pakai uyah. Ngono ku terus lawu itu pakai terasi. Ngerti terasi enggak? Terasi dibakar terus sudah gitu sarapan tiap hari. Hampir tiap hari makan gitu. Terus enggak pernah ketemu nasi putih kalau enggak hari raya atau karo-karo mantenan. Oh, nasi ini ya nasi kembang niku. Nasi opo? Nasi kok gitu itu. Nasi las itu, nasi jagung. Nasi jagung. Ketemu ayam itu kalau nggak hari raya nggak ketemu ayam. Neng goreng telur nunggu telur sing arepe bosok niku digoreng. Itu kehidupan manusia pada zaman rata-rata. Sekarang hidup berubah. Sekarang hidup itu berubah total. Ini tapi letak permasalahannya, banyak orang zaman dulu mampu syukur, banyak orang zaman sekarang tidak mampu syukur. Karena titik masalah bukan fasilitas. Titik masalah adalah masalah hati. Orang itu mampu merasa cukup atau tidak. Jadi orang itu jadi mampu merasa cukup atau tidak. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jadi inti dari permasalahan kehidupan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, laisa kadzalik. Intinya bukan semacam itu. Innamal ghinal qalb. Sesungguhnya kekayaan sejati itu adalah kekayaan hati. Wal fakrul qalb. Kemiskinan sejati adalah kemiskinan hati. Orang itu kalau merasa cukup, dialah orang yang kaya. Orang itu kalau terus merasa kurang, itu adalah orang yang fakir. Jadi itu adalah orang yang fakir, itu adalah orang yang miskin. Wallahu a'lam. Baik, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita pahami dari hadis yang ada di hadapan kita. Kita baca satu hadis lagi. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Atakum ahlul Yaman." Nanti akan datang kepada kalian orang-orang dari negeri Yaman. Orang-orang dari negeri Yaman. Hum alyanu quluban wa araqqu afidatan. Mereka itu orang yang hatinya sangat lembut. Al-imanu yaman, wal hikmatu yamaniyah, ra'sul kufri kibalal masyriq. Iman itu di negeri Yaman, hikmah itu di negeri Yaman, ra'sul kufri kibalal masyriq. Sedangkan pokok kekufuran ada dari arah timur. Wa bi hadisi
Abi Mas'ud, dan dari hadis Abu Mas'ud qala asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tangannya ke arah Yaman. Faqala, lalu beliau mengatakan, ala innal imana hahuna, ketahuilah bahwasanya iman adanya di sana. Wa innal qaswata wa ghiladzal qulubi fil faddadin, dan sungguhnya yakni kerasnya hati itu ada di daerah haitsu yatlu qarna syaitan, di mana negeri itu akan muncul dua tanduk setan, fi Rabi'ata wa Mudhar, di kawasan perkampungan Rabi'ah dan Mudhar. Taib, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri tatkala Rasulullah SAW itu masih hidup, beliau itu nggak mengenal sampai kawasan negeri Indonesia. Yang beliau kenal itu adalah Jaziratul Arab. Di sebelah selatannya ada satu negara namanya Yaman. Di sebelah baratnya Jazirah ada satu negara namanya Mesir dan Habasyah. Mesir dan Habasyah. Di sebelah utaranya ada satu negara namanya Syam. Di sebelah timur ada satu negara namanya Irak. Syam zaman dulu itu adalah Romawi. Irak zaman dulu adalah Persia. Irak zaman dulu itu adalah negeri Persia. Mesir, Habasyah zaman dulu adalah negeri Mesir, negeri Mesir, negeri Habasyah. Ethiopia kalau sekarang. Di sebelah selatannya ada negeri Yaman. Itu kawasan internasional yang dikenali oleh Rasulullah SAW. Meskipun zaman itu di negeri kita sudah banyak orang. Rasulullah SAW itu hidup antara tahun 570 sampai 633 Masehi. Beliau lahir tahun 570 Masehi dan beliau meninggal dunia tahun 633 Masehi. Masehi. Nah, di tahun itu negeri kita, negeri Jawa ini sudah ada penduduk atau belum? Wis rame, sudah banyak penduduk, wis rame, gitu. Sudah ada peradaban, sudah ada kehidupan, sudah ada kerajaan. Kerajaan apakah yang ada di zaman itu? Sriwijaya. Kok Sriwijaya? Samudra Pasai. Samudra Pasai itu ya setelah Rasulullah wafat. Di negeri Jawa prediksi anak negeri Kalingga. Ini negeri Kalingga. Negeri-negeri Dharma Wangsa. Negeri-negeri itulah. Ini negeri-negeri itu. Karena Ken Arok itu kan zaman Ken Arok kan 1200-an ya. Medang Kamulan itu abad pertama. Abad pertama. Medang Kamulan itu abad pertama. Majapahit mah baru 200 tahun sebelum penjajahan. Istilah maka situ. Dawa maka situ. Jadi kita itu merdeka 1900-an. Majapahit itu runtuh sebelum penjajahan. Penjajahan itu 300-an tahun. Berarti sekitar tahun 1600 awal masuk penjajahan di negeri kita. Nah, Majapahit itu umurnya kan 200 tahun toh umurnya. Berarti mereka itu muncul berdirinya tahun 1400-an. Sebelum itu ada Mataram, sebelum itu ini ada Singosari. Itu kan kira-kira zaman-zaman itu. Yang penting tanah Jawa ini zaman Rasulullah hidup itu sudah banyak peradaban, sudah banyak kehidupan. Jadi sudah banyak peradaban, sudah banyak kehidupan. Tapi nggak terjangkau oleh dunia internasional Arab zaman itu. Dunia internasional Arab zaman itu mampu menjangkaunya karena kendaraan kan belum ada pesawat. Kendaraan tercanggih zaman itu hanya onta. Yang mampu dijangkau oleh onta di zaman itu Yaman, Mesir, Habasyah, Syam dan Irak.
dan Irak. Rasulullah SAW itu melihat negeri yang negerinya itu orang-orangnya santun, orang-orangnya baik, orang-orangnya itu gampang beriman, orang-orangnya itu gak banyak rebutan dunya, itu negeri Yaman. Itu negeri Yaman. Jadi negeri Yaman itu diutus kepadanya Mu'adz bin Jabal, gak gegeran ya gak opo masuk Islam. Ngono to. Jadi kan jadi gak kayak negeri-negeri yang lain masuk Islam itu lewat jalur perang. Negeri Syam masuk Islam lewat jalur perang. Jadi negeri mana? Irak masuk Islam lewat jalur perang. Mesir masuk Islam lewat jalur perang. Yaman masuk Islam tidak lewat jalur perang, lewat jalur dakwah. Seandainya tatkala itu Rasulullah ngerti Indonesia, mungkin Indonesia ini disebut. Jadi mungkin Indonesia juga masuk Islam lewat tanpa jalur perang. Daerah yang saya sebutkan tadi pada zaman sekalian, Irak, Syam, Mesir, semuanya Islam masuk lewat jalur perang. Kecuali Yaman. Yaman itu meskipun negerinya sudah punya agama, tapi Islam datang tanpa jalur perang. Rasulullah SAW itu hanya ngutus Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, innaka sa'tati qauman ahla kitab. Mu'adz, kamu itu akan mendatangi negeri ahlul kitab. Negeri ahlul kitab. Nanti kalau kamu berdakwah ke sana, sampaikan ini gitu ya. Gitu aja. Dan banyak penduduk Yaman itu sudah masuk Islam sebelum Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Bahkan banyak yang sudah datang ke kota Madinah menyatakan keislamannya. Ada yang sudah masuk Islam tapi nggak sempat ketemu Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Uwaisul Qarni. Uwaisul Qarni itu masuk Islam di zaman Rasulullah SAW dan namanya disebut-sebut oleh Rasulullah padahal nggak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Lah, kondisi masyarakat sing gak gedonyan, orang-orang Yaman dari zaman dulu itu gak gedonyan. Yo gak banyak rebutan kekuasaan. Terus orangnya itu gampang beriman. Itu negeri Yaman. Tapi negeri itu negeri yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Tatkala orang-orang itu banyak berdatangan, rombongan-rombongan menuju Rasulullah, negeri Yaman itu gak pernah datang. Ya adalah 1-2 orang yang datang dari Yaman, tapi rombongan atas nama kabilah, rombongan atas nama negara untuk menghadap Rasulullah gak ada dari negeri Yaman. Rasulullah SAW melihat kondisi semacam itu, beliau mengatakan hadis ini, atakum ahlul Yaman, akan datang rombongan nanti suatu ketika dari negeri Yaman. Mereka itu orangnya lembut-lembut, orangnya bagus-bagus. Beliau mengatakan iman itu adanya di Yaman. Yani hikmah itu adanya di negeri Yaman. Kalau dibandingkan Irak, Syam, Mesir, bandingannya itu kan Irak, Syam, Mesir. Gak bandingannya dengan Jazirah. Kalau Jazirah sudah negeri Muslim, Jazirah itu ya Madinah, Mekah dan sekitarnya sudah negeri Muslim. Yang dibandingkan Rasulullah adalah negeri-negeri non Jazirah yang paling mudah imannya itu negeri Yaman. Al-imanu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman itu negeri Yaman, yani hikmah itu adanya di Yaman. Lalu beliau pindah membahas negeri yang paling amburadul, negeri yang paling membuat ronarnya dunia, negeri timur. Negeri timur yang mampu dijangkau oleh internasional Arab zaman itu. Dan dalam dunia internasional Arab zaman itu, negeri timur yang mampu dijangkau adalah negeri Irak. Ingat, Irak di zaman Rasulullah itu bukan Irak zaman sekarang. Irak di zaman Rasulullah SAW itu adalah negeri timurnya Syam sampai area negeri yang penuh dengan bebukitan, penuh dengan gurun-gurun tandus, penuh dengan bukit. Mana itu? Mana itu? Sampai Afghanistan. Itu negeri yang disebut Irak zaman dahulu. Ya ke Indonesia lah. Indonesia zaman dahulu kan namanya Nusantara. Nusantara itu mana? Sampai mana?
Ini Nusantara itu wilayah kekuasaan yang pernah dikuasai oleh Majapahit dan Sriwijaya. Lah, penguasaan Majapahit dan Sriwijaya itu sampai Malaka, sampai Kamboja. Jadi sampai area Kamboja itu masuk Nusantara zaman dulu karena dikuasai oleh Sriwijaya dan Majapahit. Kalau bahas Nusantara itu bukan bahasa Indonesia. Bahas sampai negeri-negeri itu. Bahas Indonesia di zaman Pak Harto, timur-timur itu masih Indonesia. Tapi di zaman Habibie, timur-timur itu ini keluar dari Indonesia. Jadi kalau kita bahas Irak di zaman Rasulullah, bukan peta Irak di zaman sekarang. Bukan peta Irak yang ada di zaman sekarang, tapi peta Irak yang ada di zaman beliau. Nah, Rasulullah SAW kan memandang apa saja saya katakan, memandang negeri-negeri yang mengitari Jazirah. Sebelah selatan Yaman, sebelah barat Mesir sama Habasyah, sebelah utara Syam, sebelah timur Irak. Beliau setelah muji-muji negeri Yaman, negerinya bagus, gampang Islam, gampang ini, gampang itu, beliau memandang negeri yang lain. Negeri yang paling ruwet itu negeri timur. Dan negeri timur itu Irak. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'sul kufri qibalal masyriq. Negeri yang menjadi pokok kekufuran, endase kufur itu negeri timur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bengisnya hati, kakunya hati itu ada di negeri yang dari negeri itulah terbitnya dua tanduk setan. Negeri apa ini? Negeri Irak. Negeri Irak. Jadi masyarakat Irak itu sejak zaman Rasulullah SAW itu masyarakat yang gak karu-karuan. Masyarakat yang susah diatur. Masyarakat yang gampang membangkang. Masyarakat yang gak bisa dikendalikan. Masyarakat yang nggak bisa untuk dikendalikan. Makanya pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebarkan dakwah sampai keluar Jaziratul Arab, itu ada yang nerima Islam, ada yang nggak mau masuk Islam, tapi nerima suratnya Rasulullah SAW itu dengan apa? Dengan baik. Romawi misalkan. Pada waktu dikirim surat dakwah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat itu dibaca normal sebagaimana surat kenegaraan. Tapi tatkala suratnya Rasulullah SAW itu sampai di negeri Persia, negeri Irak, negeri Persia, sampai di tangan raja, sobek-sobek sama rajanya, sama Kisra. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, dia berani merobek suratku, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Allah akan merobek-robek kerajaannya. Dan sejarah itu terus berulang sampai tatkala negeri Persia jatuh ke wilayah kaum muslimin. Jadi kekuasaan berada di wilayah kaum muslimin. Gubernur pertama Irak di zaman Umar bin Khattab adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Karena panglima perang yang mampu membebaskan Irak dari cengkraman Persia adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kun masyarakatnya masya Allah ruwet ngatur. Ya protes, ya demo, ngono wae. Masyarakat itu ruwet. Ini sulit diatur. Dan itulah negeri itu. Sampai zaman setelahnya, semua kelompok-kelompok sesat itu munculnya di Irak. Mu'tazilah itu munculnya lahir di Irak. Syiah lahir di Irak. Khawarij Murji'ah lahir di Irak. Sampai pun akhir zaman nanti Dajjal itu keluarnya juga dari Irak. Bukan dari Irak Ustaz, dari Iran. Iran itu Irak di zaman Rasulullah SAW. Saya katakan tadi Irak itu timurnya Syam sampai sebelah barat Afghanistan. Itu negeri Persia, negeri Irak di zaman itu. Mencakup Irak yang sekarang, mencakup timurnya Iran, mencakup timurnya Iran, negeri Afghanistan. Dajjal itu akan keluar dari Asfahan. Asfahan itu negeri Iran. Dan memang Iran itu sampai sekarang puncak kekufuran dunia adanya di Iran. Syiah.
Karena memang negeri itu dikatakan oleh Rasulullah SAW negeri yang darinya terbit 2 tanduk setan. Yani tatlu qarna asyaitan, terbit 2 tanduk setan. Tapi bukan berarti di sana nggak ada orang baik loh ya. Yuk di mana ada negeri baik, ono wong elek. Di mana ono negeri elek, mesti ono wong api. Nggak mungkin lah satu negara itu elek api, itu nggak mungkin. Di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan. Di mana ada keburukan, di situ ada kebaikan. Sunnatullah di muka bumi semacam itu. Sunnatullah di muka bumi semacam itu. Negeri Irak ada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di negeri Irak pernah ada Syafi'i, pernah ada Ibnu Uyainah, pernah ada Ishaq bin Rahawayh, pernah ada para ulama-ulama besar. Sampai sekarang. Tapi roto-roto negeri itu adalah negeri yang semacam yang semacam itu. Wallahu a'lam. Masalah terakhir pada jemaah sekalian. Hadis ini ada sebagian orang itu yang entah sengaja entah nggak sengaja salah memahaminya. Jadi dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW itu pernah mendoakan negeri Syam, pernah mendoakan negeri Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkailah negeri Syam, berkailah negeri Yaman. Syam itu mana? Saya tadi nyebut negeri Syam. Negeri Syam itu negeri sebelah utaranya Jaziratul Arab. Negeri sebelah utaranya Jaziratul Arab yang mampu dijangkau oleh unta di zaman itu negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara. Suriah, yakni Lebanon, Jordania, dan Palestina. Itu yang Palestina yang sampai sekarang dijajah oleh orang-orang Israel itu. Jadi orang-orang Yahudi itu masuk negeri Syam. Masuk negeri Syam. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, berkailah negeri Syam, berkailah negeri Yaman. Yani berkailah negeri Syam, berkailah negeri Yaman. Ada sebagian sahabat kemudian yang ngomong, ya Rasulullah, wa fi najdina ya Rasulullah, doakanlah negeri Najd ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkailah negeri Syam, berkailah negeri Yaman. Sahabat tadi nyecer gitu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan juga negeri Najd. Rasulullah SAW kembali mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkailah negeri Syam, berkailah negeri Yaman. Orang tadi ngeyel. Ini ya Rasulullah, doakan negeri Najd ya Rasulullah. Fa bi najdina ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, minha tatlu qarna syaitan. Dari negeri itulah akan muncul 2 tanduk setan. Nah, hadis ini sering dipahami salah, sengojo atau nggak sengojo, kita nggak tahu hati ini orang, oleh sebagian saudara-saudara kita, dengan mengatakan bahwa tanduk setan yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah Muhammad ibn Abdul Wahab. Kenapa? Karena Muhammad ibn Abdul Wahab lahir dari negeri Najd. Dari negeri Najd. Beliau itu lahir di mana? Di Najd. Di Najd. Dan Rasulullah mengatakan dari Najd itulah akan muncul 2 tanduk setan. Benarkah memahami hadis itu dengan cara semacam itu? Perlu diluruskan, perlu didudukkan. Karena hadis itu perlu difahami dengan hadis yang lain. Ini perlu difahami dengan hadis yang lain. Hadis itu ada 2 redaksi. Yang pertama dengan lafaz wa fi najdina ya Rasulullah. Doakan negeri Najd juga ya Rasulullah. Tapi dalam riwayat yang lain, hadis itu dengan riwayat wa fi Iraqina ya Rasulullah. Doakan negeri Irak ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan minha tatlu qarna syaitan. Dari negeri Irak itulah akan muncul 2 tanduk setan. Dari negeri Irak itulah jadi akan muncul jadi dua tanduk setan. Tapi awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Najd dan menyebut Irak. Mana yang benar? Dua-duanya benar dan nggak ada masalah bagi yang mampu memahami hadis itu dengan tepat. An-Najdu itu adalah nama untuk satu kawasan yang datarannya tinggi, berbukitan.
Jadi di kawasan Jaziratul Arab dan sekitarnya, kalau ada satu daerah yang dataran tinggi, terus ada beberapa bukit, maka itu namanya negeri Najd. Makanya ada Najd di Irak, ada Najd di Jaziratul Arab. Najd di Jaziratul Arab, itulah Najd lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi di Irak secara umum itu Najd. Karena memang Irak itu adalah datarannya tinggi, terus memang kawasannya penuh dengan bukit. Jadi penuh dengan bukit. Gambarnya ginilah. Gambarnya gini, di negeri kita itu ada satu kampung namanya Kauman. Ini. Di Gresik ono Kauman, Surabaya ono Kauman, di Jogja ono Kauman, Solo ono Kauman, Sedayu ono Kauman, Pasuruan ono Kauman. Di mana-mana itu ono satu negeri namanya negeri Kauman. Apa itu? Daerah ada masjid jami, sebelah baratnya alun-alun. Itu mesti Kauman. Di Sedayu yang ngono, di Gresik yang ngono, di Jogja yang ngono, di Solo yang ngono, Pasuruan yang ngono. Daerah pinggir alun-alun, di situ ada masjid jami lama, itu mesti namanya Kauman. Mesti namanya Kauman. Kenapa? Dulu pada waktu para ulama-ulama kita Bali Songo itu berdakwah, mereka itu salah satu konsep dakwahnya itu kan mengembangkan dakwah di area dekat pusat kekuasaan. Dan di mana-mana pusat kekuasaan itu mesti pinggir alun-alun, mesti pinggir alun-alun. Lah, mesti mereka berusaha untuk membangun masjid. Di masjid itu mesti menjadi pusat dakwah. Akhirnya disitulah tempat tinggalnya para santri. Di tempat itu mesti tinggalnya dulu para santri. Saiki ngono ya Srawa ngono lho tinggali para santri. Sekarang Srawa kan dikendalikan oleh santri. Maksudnya itu acara apapun itu ngikuti tren Al-Furqan. Mantenan ya ora ono wong dandutan di Al-Furqan isin-isin dhewe. Ya pakai murotal. Ya meskipun umum itu pakai murotal isin-isin dhewe. Mergo tonggo kanan kiri ngene, tonggo kanan kiri itu para santri. Kalau ada orang meninggal dunia, acara di kuburan itu kita yang mengendalikan. Jadi kalau orang berani macam-macam. Ini kita yang mengendalikan. Mantenan itu kita yang mengendalikan. Ini por naib itu wis pripun sah mboten sah. Oh nggih sah ngono. Wis pokoke manut ngono. Wis manut ini. Ini padahal itu pernah ada salah satu putrinya ustadz itu nikah. Nikah ini tuh jawabin tuh agak terlambat. Gara-gara mik. Gara-gara mik. Karepe ngono. Jadi saya tahu banget karepe Pak Naib itu kepinginnya suruh ngulang. Pripun iki agak berjarak pripun iki? Aku jawab, "Sah, Pak." "Sah nggih, Gus nggih." "Sah." "Nggih, pripun Ustaz yang lain?" "Sah." "Oh nggih sah." Nggih sah. Ya, mereka nggak akan mampu. Jadi karena negeri itu kita yang menguasai. Dalam arti ya tetap ada sih maksiat itu di mana-mana ada. Tapi secara umum kita yang mengendalikan. Nah, zaman dahulu itu kawasan masjid jami'. Satu negeri di situ ada masjid, itu tempat para ulama-ulama kita dulu dari Wali Songo untuk berdakwah. Tempatnya para santri lah. Negeri itu mesti disebut negeri kaum santri, negeri kaumnya santri. Akhiri kaum, bahasa Arab kaum, tanah lesan Dawa dadi Kauman. Sampai saiki negeri ini namanya Kauman. Akhirnya di mana-mana ada Kauman. Begitu juga lah istilah Najd. Najd itu semua daerah yang datarannya tinggi bebukitan itu namanya Najd. Di Jaziratul Arab ono Najd, di Yaman ono Najd, di Irak ono Najd, di Syam ono Najd. Makanya tatkala Rasulullah SAW itu ngomong wa fi najdina ya Rasulullah, doakan negeri Najd. Ini Najd mana ini? Najdul Irak, Najdnya Syam, Najd Jazirah, atau Najd Yaman? Butuh mencari dalil lain. Najd mana dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata dalam riwayat yang lain lafaz hadis itu bukan Najdul Jazirah, tapi wa fi Iraqina ya Rasulullah. Berarti maksudnya adalah Najd
Najd Iraq, bukan Najdul Jazirah. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca, lafadznya jelas-jelas Irak. Maka tempat terbitnya tanduk setan, tempat semacam itu adalah negeri Irak, bukan negeri Najd. Najd dalam arti Najd Riyadh yang sekarang, tempat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala banyak sekali yang kita pelajari, semoga ada barokah dan manfaat. Sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan, monggo barakallahu fikum. Pada jam sekali insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.